Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua, sahabat Enas 20 channel. Sebagaimana diketahui, membaca sholawat Nabi termasuk dalam amalan dengan banyak keutamaan di dalamnya. Hal ini dibuktikan dalam salah satu kisah dari kitab As-Simar Al-Yani'ah dan Adz-Zakirah karangan Al-Qurtubi tentang seorang anak yang selamat dari siksa kubur karena sholawat. Dikisahkan ada seorang anak perempuan yang semasa hidupnya jarang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, ibunya senantiasa menyayanginya, bahkan hingga saat sang anak pergi meninggalkan dunia ini. Suatu hari, sang ibu tersebut pun mendatangi Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Dia mendatangi Imam Hasan dengan tujuan mengadukan keadaannya yang sangat merindukan putrinya. Dia berkata, "Putri saya meninggal dunia dan saya ingin menemuinya dalam mimpi," kata sang ibu. Mendengar hal itu, Imam Hasan pun memberi solusi. Dia menyarankan sang ibu untuk beribadah sembari membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah 4 rakaat ba'da isya. Pada setiap rakaatnya, bacalah surat At-Takasur 1 kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai sholat, berbaringlah miring sambil membaca sholawat atas Nabi hingga tertidur, kata Imam Hasan. Wanita tersebut pun melaksanakan petunjuk Imam Hasan dengan baik. Hasilnya, ia akhirnya melihat putrinya dalam mimpi. Namun sayangnya putrinya tersebut berada dalam kondisi tidak baik. Ia tengah menjalankan siksa kubur dengan tubuh dirantai dan dibelenggu. Setelahnya, sang ibu pun kembali menemui Imam Hasan. Ia menceritakan kondisi anaknya yang berhasil dilihatnya dalam mimpi. Ia menangis kala menyaksikan putrinya dalam kondisi tersebut. "Syekh, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Mendengar hal itu, raut muka Imam Hasan menjadi muram karena sedih. Selanjutnya beliau menyarankan, bersedekahlah untuknya. Wanita itu melaksanakan sarannya. Hingga suatu malam, Imam Hasan merasa seolah-olah berada pada sebuah taman-taman surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di taman itu terdapat singgasana yang diduduki oleh gadis cantik yang mengenakan mahkota dari cahaya. Gadis itu menyapa Imam Hasan, "Apakah Anda mengenaliku?" Imam Hasan menjawab, "Tidak." Si gadis kembali berkata, "Aku adalah putri dari wanita itu." Mendengar hal itu, Imam Hasan terheran-heran dan sontak tidak percaya. Kemudian berkata, "Tapi ibumu menggambarkan padaku kondisimu tidak seperti ini. Kau dulu tersiksa dan menderita." "Ya, memang aku dulu seperti itu," si gadis mengakui. Lalu berkat, "Apakah kau bisa memperoleh karunia ini?" Imam Hasan bertanya lagi. Akhirnya si gadis berkisah. Ia berkata bahwa dahulu ada 70.000 jiwa yang melewati siksa kubur termasuk dirinya. Dulu kami menjalani siksaan itu, ada 70.000 jiwa. Suatu hari, seorang hamba yang soleh melewati kuburan kami. Lalu orang itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali dan menjadikan pahalanya untuk kami, cerita si gadis tersebut. Berkat hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membebaskan kami semua. Dan sampailah bagianku ini, sebagaimana yang Anda lihat. Lanjutnya lagi. Sahabat Enas 20 channel, kisah ini menggambarkan betapa hebatnya keutamaan dari sholawat Nabi, termasuk amal baik lainnya bagi penghuni kubur. Di dalam kitab Durratun Nasihin, ada kisah lain yang menceritakan kehebatan sholawat atas Nabi. Di masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hiduplah seorang laki-laki yang kaya raya. Laki-laki tersebut juga dikenal sebagai orang yang berperilaku buruk. Namun di sisi lain, dia memiliki kegemaran yang mulia, yaitu membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia bahkan tidak pernah lupa ataupun menguranginya. Dengan kata lain, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW secara rutin dan terus-menerus. Ketika laki-laki itu berada di ujung usia, wajahnya berubah menjadi sempit dan hitam, sehingga orang-orang yang melihatnya akan merasa takut. Dan di saat dia berada di dalam samudera kematian, yaitu sesaat sebelum meninggal dunia, dia pun berteriak, "Wahai Abdul Qasim." Abdul Qasim adalah salah satu nama panggilan Rasulullah SAW. Pria itu berkata, "Aku sungguh mencintaimu dan aku pun memperbanyak bersolawat kepadamu." Belum sampai selesai berteriak, tiba-tiba ada seekor burung yang turun dari langit. Lalu burung itu mengusap wajah laki-laki tersebut dengan sayapnya, sehingga secara ajaib wajahnya berubah menjadi putih dan badannya mengeluarkan bau yang semerbak seperti harum minyak misik. Akhirnya laki-laki tersebut meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam atau membawa iman. Kemudian, di saat jenazah laki-laki tersebut sampai di pemakaman dan dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari langit. "Sesungguhnya, di dalam kubur ini hanya ada lembaran kain kafan dari hamba ini, yaitu laki-laki yang ahli selawat tersebut. Dan sesungguhnya, salawat Nabi yang biasa ia baca telah mengambilnya dan membawanya ke dalam surga." Mendengar suara itu, orang-orang yang hadir dalam acara pemakaman tersebut merasa takjub. Kemudian pada suatu malam, ada seseorang yang bermimpi melihat laki-laki tersebut berjalan melayang di antara langit dan bumi sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah kisah nyata yang sangat menakjubkan dari seseorang yang berkelakuan buruk, namun orang itu sangat rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW hingga akhirnya di ujung perjalanan hidupnya dia mendapatkan nikmat yang sangat agung. Subhanallah. Sahabat muslim semua, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaklah dilakukan meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Manusia yang paling utama bagiku adalah yang paling banyak solawatnya, dan manusia yang paling bakhil adalah ketika mendengar namaku disebut, ia tidak mengucapkan solawat bagiku." Hadis riwayat At-Tirmizi. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan mohonkan salam baginya." Sahabat Enas 20 Channel, sahabat muslim semua, bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW berarti mendoakan beliau adalah bentuk lain dari proses kita menuju jati diri, kehambaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui titik pusat gravitasi rohani, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat muslim semua, apa yang kami sampaikan ini, kami harapkan bisa menambah semangat sahabat muslim semua untuk bersolawat. Dan semoga kita nanti bersama-sama menjadi bagian barisan di belakang Rasulullah SAW di padang mahsyar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.